Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ya, sudah lama ya tidak bertemu ya. Hari ini kita kembali lagi ke materi berikutnya. 2 minggu yang lalu kita sudah menjalankan ujian mid semester. Nah, untuk sekarang kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang teks cerita sejarah atau novel sejarah. Teks cerita sejarah ini masuk kepada KD 339 dan 340. Di 339 kamu dituntut untuk bisa menganalisis informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Ya, yang berikutnya adalah KD 340, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Jadi, setelah kamu memahami apa itu teks cerita sejarah, kamu harus bisa menganalisis informasi mengenai strukturnya, struktur teks dari cerita sejarah itu, dan kamu harus bisa menganalisis struktur kebahasaan dari cerita tersebut. Nah, apa sih cerita sejarah itu? Nah, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadikan latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ya, jadi pengertian teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadikan latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Nah, berikut adalah struktur teks cerita sejarah. Ya, yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini adalah gambaran umum tentang peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita sejarah. Jadi kalau di dalam teks itu biasanya orientasi ini berada atau letaknya di awal cerita. Ya. Lalu yang berikutnya adalah urutan peristiwa atau rangkaian kejadian. Urutan peristiwa merupakan bagian yang menceritakan kronologi peristiwa sejarah yang disusun sesuai dengan urutan waktu. Jadi dari mana awal cerita itu, kejadiannya, sampai akhir yang mempunyai rangkaian atau kaitan kejadian atau peristiwa, itu yang merupakan urutan peristiwa atau rangkaian kejadian. Menjelaskan cerita itu dari awal hingga akhir. Lalu yang berikutnya adalah, ini salah ya, yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi ini merupakan penegasan ulang teks cerita sejarah yang bersifat opsional. Maksudnya apa? Tidak harus ada dalam setiap teks cerita sejarah. Nah, isinya ini biasanya adalah tentang penutup ya, ataupun kesan dari penulis cerita tersebut, ataupun pesan ya, kesan dan pesan dari si penulis cerita. Nah, tapi tidak harus ada beberapa cerita yang tidak mempunyai struktur reorientasi. Jadi struktur yang 3 ini tidak menjadi sebuah keharusan, tapi ada ya, di dalam sebuah teks cerita sejarah itu ada. Nah, yang berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, yang pertama adalah menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, ya, bermakna lampau. Lalu yang kedua menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, atau disebut juga dengan konjungsi temporal atau kronologis urutan waktu. Seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, itu ya contoh konjungsinya. Lalu yang ketiga menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja mental. Ya, kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan berarti melakukan sesuatu. Yang keempat menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentangnya. Jadi kalimat tak langsung. Ya, kalimat tak langsung berarti ada cirinya di situ, misalnya mengatakan bahwa cerita ini menceritakan tentang gitu ya. Lalu yang kelima,
menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, itu kata kerja yang biasa sering terdapat dalam teks cerita sejarah. Nah, yang keenam, menggunakan banyak dialog. Biasanya ada dialog-dialog ya antara tokoh ataupun dengan tokoh yang lain. Lalu yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, di sini ada sebuah contoh teks cerita sejarah, ya, judulnya Tsunami di Aceh. Ya, masih ingat dong pada tahun 2004 yang lalu, ya. Mungkin kalau yang masih umur setahun 2 tahun, 3 tahun belum bisa mengingat sekali ya. Tapi yang jelas ini terjadi nyata, ada fakta kejadian yang telah terjadi di negeri kita, khususnya itu adalah di daerah Banda Aceh ya. Telah terjadi tsunami ya yang cukup menggemparkan dunia. Ya, di situ ada gambar. Itu adalah gambar dari foto nyata. Kita bisa lihat di situ ada masjid di tengah-tengah yang masih berdiri kokoh, ya, menggambarkan situ adalah kekuasaan Tuhan, yang mana bencana dahsyat itu tidak bisa merobohkan bangunan masjid tersebut. Padahal banyak bangunan di sekitarnya itu ya gedung-gedung bertingkat yang lebih kokoh, tapi tidak bisa melewati guncangan tsunami tersebut. Tapi rumah Tuhan ternyata lebih kokoh dari semuanya ya. Nah, lalu ya di sini ada teks yang diawali dengan orientasi. Tadi kita sudah bicara tentang orientasi, itu struktur yang pertama. Di sini orientasi dicontohkan pada teks awal, yaitu kejadian yang terjadi pada 26 Desember 2004 yang sangat memilukan gempa bumi dan tsunami Aceh. Kurang lebih 500.000 orang kehilangan nyawa dalam waktu singkat di seluruh tepi dunia yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Itulah Aceh. Ya, yang berikutnya itu pada struktur bagian urutan peristiwa atau rangkaian kejadian, atau struktur yang kedua. Gempa yang terjadi pada waktu itu merupakan gempa yang paling hebat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Gempa tersebut tidak hanya di Aceh tetapi sampai di Malaysia, Thailand, Sri Lanka, bahkan sampai ke pantai timur Afrika. Jadi maksudnya ya yang negara-negara tersebut tuh ikut merasakan getaran dari gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh. Gempa bumi pada waktu itu merupakan gempa bumi yang tercatat paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa gempa bumi ini sanggup untuk menggetarkan bumi dengan amplitude getaran di atas 1 cm. Dan gempa yang berpusat di tengah samudra Indonesia ini juga memicu gempa bumi di berbagai tempat di dunia. Akibatnya dari bencana tersebut, 8 negara mendapatkan akibatnya dan 230.000 kehilangan nyawanya. Nah, di sini nampak ada rangkaian kejadian, ya, ada rangkaian kejadian. Nah, jadi kejadian di Aceh ini cukup mempengaruhi beberapa negara di dunia. Namun jumlah korban di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Timur yang sesungguhnya tidak bisa diketahui dengan tepat jumlahnya. Diperkirakan sedikitnya 150.000 orang. PBB memperkirakan sebagian besar dari korban tambahan berada di Indonesia. Di Indonesia, gempa dan tsunami menelan kurang lebih dari 126.000 korban jiwa. Dan gedung-gedung rumah warga pun diratakan oleh tanah karena bencana tsunami. Nah, bencana ini adalah salah satu peristiwa yang paling banyak memakan korban jiwa yang terjadi di sejarah Indonesia. Semoga saja tidak terjadi lagi di negara yang kita sayangi. Nah, ini yang disebut dengan reorientasi. Jadi ini tadi disebut opsional. Bisa ada, bisa juga tidak ada. Ini adalah salah satu adalah pesan dari penulis atau pesan dari penulis cerita teks cerita sejarah itu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang lengkap ya strukturnya. Nah, untuk itu, untuk lebih memahami dan menguji kemampuan atau kompetensimu dalam materi hari ini, ya, dalam menganalisis
struktur dan kebahasaan dari teks cerita sejarah. Sini ada tugas, tugasnya hanya satu, yaitu mencari contoh teks cerita sejarah dari beberapa sumber, boleh dari mana saja, mau dari internet, mau dari buku, referensi yang lain. Lalu kemudian analisis struktur dan kebahasaan dari teks cerita sejarah yang kamu temukan tersebut. Jadi analisis strukturnya, yang 3 tadi, dan kebahasaannya. Kebahasaannya dia ada berapa, kamu analisis berapa yang ditemukan, berapa yang tidak. Dan jelaskan alasannya, kenapa hanya itu. Ya. Jelaskan artinya kamu beri penjelasan mana dia yang merupakan struktur orientasi dan struktur yang lain. Nah, Ibu rasa hanya itu. Selamat bekerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.